sudah tidak asing lagi bahwa menyusun laporan PISPK itu menjadi salah satu poin penting. Kemudian big data, ini adalah data besar yang pertama kali mungkin dipunyai oleh Puskesmas, data seluruh rumah tangga yang dikunjungi satu persatu, kemudian ditanyakan bagaimana kondisinya, dan bisa juga dipadukan dengan kegiatan UKM lainnya, karena PISPK hanya salah satu bentuk kegiatan dari Puskesmas. Kemudian isu tentang pemanfaatan data. Baru sebagian Puskesmas yang sudah sampai memanfaatkan data dalam penyusunan rencana kerja. Sebagian lagi bahkan belum tahu caranya apa yang harus mereka lakukan setelah melakukan pool data dan melakukan entry. Kemudian yang keempat, sinkronisasi dengan data program. Ini yang paling sering. Sering terjadi perbedaan pemahaman ketika membaca hasil PISPK ketika disandingkan dengan data program. Hasilnya PISPK bicara angka berapa, program angka berapa, kemudian sama-sama merasa benar gitu ya, karena sama-sama sudah berkunjung, padahal tidak. Karena PISPK dan program itu bukanlah hakim yang saling harus bisa menjudge satu sama lain, tapi satu sama lain itu saling mendukung. Sini ada pentingnya manajemen data, bahwa yang kita lakukan hari ini atau yang sudah kita lakukan mungkin sebagian itu adalah hasil dari pekerjaan kita. Nah, data itu harus divalidasi dan harus reliable. Datanya harus masuk akal. Valid dalam arti data itu benar apa adanya dan masuk akal di angkanya. Kemudian tahap analisis ini juga harus sesuai metode dan tekniknya. Kemudian supaya menjadi informasi yang akurat, up to date, tepat waktu, dan relevan. Semuanya harus dikelola dengan baik, jika tidak hasilnya pun juga akan tidak maksimal. Setelah menjadi informasi, kemudian bisa didiseminasi sampai dengan bagaimana kita melakukan intervensi secara tepat sesuai dengan data yang kita kumpulkan. Kemudian sumber data yang tadi saya bilang, ada sumber data di Puskesmas ada beberapa. PISPK itu hanya salah satu saja. Di antaranya ada data dasar, ada program, ada profil, ada survei yang lainnya, misalkan dari riset-riset nasional yang dilakukan, ada BPJS, PODES, dan lain-lainnya. Kemudian data di Puskesmas ada yang data keluarga sehat yang sekarang ini kita akan coba olah, kemudian data dasar yang meliputi identitas Puskesmas, wilayah kerja, sumber dayanya, sasaran program. Data program itu ada UKM esensial, UKM pengembangan, UKP, dan seterusnya. Untuk pemanfaatan data itu dimanfaatkan untuk perencanaan Puskesmas, pemantauan untuk deteksi wabah, pemantauan masalah kesehatan, sampai dengan penilaian dan evaluasi. Ini untuk struktur data keluarga sehat PISPK. Ada yang namanya di level rumah tangga, ada individu, ada karakteristik. Ini tampilannya di level keluarga itu mulai dari identitas wilayah, mulai dari alamat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kemudian sampai RT RW, nomor bangunan, nomor urut rumah tangga, berapa IKS-nya, sampai dengan berapa jumlah anggota rumah tangganya, itu adalah di levelnya keluarga. Kemudian di level individu ada apa saja. Di situ ada kepesertaan JKN, merokok, perilaku BAB di Jamban, sampai dengan pemantauan tumbuh kembang untuk balita. Kemudian ada yang namanya karakteristik dari masing-masing anggota rumah tangga atau individu. Itu ada mulai dari nomor induk kependudukan, nama ART-nya, hubungan dalam keluarga sebagai apa, tanggal lahir sampai dengan usia, status kawin, dan pekerjaan, itu semua ada di PISPK. Kemudian ini analisis datanya. Bisa berdasarkan status IKS atau indeks keluarga sehat, bisa berdasarkan tingkat wilayah dari cakupan indikator, ataupun kita melakukan tabulasi silang antar indikator, atau kita juga bisa melakukan tabulasi silang antar variabel dan tabulasi silang antar variabel dengan karakteristik. Untuk tahapan statistiknya diperlukan jika akan melakukan analisis yang lebih lanjut.
kita hanya akan sampai di poin 1 dan sampai dengan poin 6. Karena hari ini kita hanya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat dasar saja tentang SPSS. Ini contohnya mungkin sudah tidak asing lagi gambar ini. Ini jika kita melihat database di tingkat puskesmas, ada kemudian ada cakupan indikator, ada IKS, kita mau melakukan intervensi by IKS bisa, by cakupan indikator bisa. Kemudian kita simpulkan bahwa kategori puskesmas masuk ke dalam prasehat IKS 0,83. Jika program mau melakukan intervensi, di situ ada 4 indikator yang paling rendah, yaitu hipertensi yang tadi sudah dilihat, kemudian ada imunisasi, ASI, dan TB. Untuk 4 indikator KESGA yang harus tetap diintervensi karena memang ini adalah dari indikator yang paling cepat berubah, yaitu ASI, kemudian ibu hamil, kemudian tumbuh kembang, dan imunisasi. Beda hari saja mungkin sudah tidak masuk dalam kategori balita, atau hari ini masih hamil, besok sudah melahirkan. Di PISPK beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat sebelum melakukan analisis data. Untuk PISPK kita harus tahu dulu bagaimana kondisi saat ini dan rencana ke depan tentang pengelolaan PISPK di puskesmas. Bagaimana pengelolaan data PISPK disandingkan dengan SPM, kemudian bagaimana cakupan IKS-nya, kemudian hasil kunjungnya dibandingkan dengan targetnya seperti apa, sampai dengan kita melakukan perencanaan kunjungan rumah dalam waktu sisa di akhir tahun 2020 ini dan melakukan sampai di tahun 2021. Ini yang mungkin baru sedikit puskesmas ya yang melakukan updating data. Melakukan kunjungan ulang sudah, tapi melakukan entry mungkin belum semua puskesmas bisa melakukan atau paham bagaimana caranya. Kemudian dari sumber dana juga kita bisa menyusun dari SDM-nya siapa yang akan melakukan kunjungan dan seterusnya. Kita masuk ke analisis data keluarga sehat PISPK dengan program SPSS. Ini yang mungkin tadi juga ditanyakan tahapan-tahapannya. Pertama, kita sudah harus mendownload raw data dari web keluarga sehat dalam bentuk Excel. Yang hari ini harapannya sudah dilakukan semua, datanya sudah siap. Kemudian kita akan melakukan ekspor data dari Excel ke SPSS. Kemudian membuka dan menjalankan file sintaksnya, nanti akan saya kirimkan melalui chat di room chat. Kemudian kita akan melakukan tabulasi frekuensi dan cross tabulasi pada SPSS sampai dengan menghitung IKS wilayah dan cakupan indikator. Ini opsional karena kemarin saya baca di chat ada yang mengeluhkan puskesmas itu sampai menyeberang kecamatan atau kecamatan lain itu masuk ke wilayah puskesmas itu, atau satu kecamatan ada lebih dari satu puskesmas itu IKS, bagaimana menghitung IKS wilayah dan cakupan indikator jika ada kondisi seperti itu. Kemudian kita akan lakukan interpretasi data, bagaimana memaknai data itu, angka-angkanya sudah kita keluarkan. Ini tampilan untuk mendownload raw data sudah dilakukan kemarin. Kemudian ini membukanya, saya hanya akan melakukan kita buka. Ini bentuknya sama ya seperti ini ya. Seperti ini, ada survei ID, ada tanggal survei, ada nama kakak dan seterusnya. Yang teman-teman harus tahu bahwa di sini nanti dalam SPSS kolom atau baris pertama di raw data Excel yang teman-teman unduh itu akan menjadi yang namanya variabel dalam SPSS. Jadi nama-nama itu akan menjadi variabel yang akan kita cross dalam cross tabulasi ataupun frekuensi saja. Yang teman-teman juga harus tahu bahwa jumlahnya itu besar karena itu adalah hasil entry yang selama ini dilakukan. Mulai dari 2016 kah, 2017, 18, 19 itu ada semua di situ. Jadi sebelum memulai itu ada baiknya jika
teman-teman puskesmas melakukan pemilihan dulu, mau menganalisa data tahun berapa untuk dilihat hasilnya, jika itu dilakukan bertahap. Ini membuka sintaks SPSS, sudah terinstall semuakah SPSS yang ada di sini? Ada yang belum? Sudah. Sudah semua? Kalau ada yang belum bisa raise hand dulu. Sudah semua ya? Oke, ya apa sudah dibuka? Sudah coba untuk buka? Saya hanya akan menyampaikan dulu saja, kemudian nanti setelah ini kita akan istirahat sebentar dan kita praktek bareng-bareng. Ini logo yang saya pakai, saya pakai SPSS seri 21 yang dibolehkan oleh PKP itu mulai dari 15, 17, 20, 21 sampai yang terakhir 25 mungkin ya. Diklik 2 kali, kemudian muncul seperti ini karena kosong. Kemudian teman-teman bisa memilih tanda silang atau cancel untuk menampilkan tampilan seperti ini. Jadi ini tampilan SPSS yang sudah aktif dibuka. Nah, sekarang kita akan melakukan ekspor data dari Excel ke SPSS. Ini yang mungkin yang tadi ditanyakan oleh yang tadi bertanya ya sebelum memulai ini. Pertama, kita pastikan dulu bahwa SPSS itu kompatibel dengan laptop atau komputer kita. Kalau tidak kompatibel itu tidak akan terbaca. Kemudian banyaknya raw data yang akan dilakukan pengolahan itu akan mempengaruhi kecepatan dalam ekspor data dari Excel ke SPSS. Usahakan data tidak terlalu besar atau bisa juga melakukan pemilihan tahun survei terlebih dahulu. Jadi tidak semuanya kita akan olah. Kemudian setelah dibuka, yang harus teman-teman ketahui adalah SPSS itu bisa membaca jika Excel-nya tersimpan dalam versi tahun 2007 ke atas. Jadi dalam bentuk XLSX. Jadi kalau yang 1997 sampai dengan 2000 itu nanti di save as dulu ke seri ke XLSX itu yang bisa dibaca. Kemudian saat melakukan ekspor, pastikan tipe file yang akan dipilih adalah Excel karena kita buka file SPSS, otomatis dia akan membaca yang SPSS saja dan itu bisa dipilih. Kemudian pastikan tidak salah memilih lembar kerja karena di Excel itu ada sheet ya, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sheet mana yang akan kita ekspor dari Excel ke SPSS itu juga harus tepat, jangan sampai kita salah memilih sheet yang akan. Kemudian setelah melakukan ekspor data dari Excel ke SPSS, pada lembar SPSS akan terbentuk nama variabel namanya. Itu yang sesuai dengan nama kolom pada file Excel yang tadi saya sampaikan. Kemudian file SPSS itu akan tersimpan atau disimpan sebaiknya dalam direktori atau folder yang mudah dicari. Karena biasanya kita bagaimana kita akan memulai, kemudian kita mencari file yang sama jika kita tidak bisa menemukan file tersebut. Ini tahapannya tidak perlu dicoba, saya hanya akan menyampaikan saja dulu, nanti kita akan coba bersama-sama. Ini ekspor data dari Excel ke SPSS. Ini file SPSS yang sudah dibuka, kemudian dari tampilan ini silakan pilih menu file, ada di pojok kiri atas. Setelah itu akan muncul menu dialog seperti ini. Ada new, open, database, dan seterusnya. Pilih read text data. Setelah diklik, itu dia akan meminta file mana yang akan diekspor. Jadi lokasinya dulu dipilih. Ada di mana file tersebut. Saya menyimpannya dalam folder pelatihan PIS PK. Terlihat di sini masih kosong, tidak ada file Excel, padahal sudah ada file Excel yang saya simpan. Itu karena tipe filenya masih teks, yaitu TXT. Bisa agak lambat, Pak. Bisa ya? Agak lambat. Pelan-pelan. Ya, tadi yang saya sampaikan, Ibu, mohon maaf, tidak untuk dicoba dulu, ini hanya penyampaian saja. Ya? Iya.
Tadi yang saya sampaikan, Ibu mohon maaf, tadi Pak terlalu cepat. Izin Bapak Ibu, mungkin tadi Bapak Andre sudah menyampaikan kalau ini akan memperlihatkan terlebih dahulu. Nanti Ibu dan peserta lainnya belum simulasi ya. Selesaikan dulu Pak Andre. Silakan lanjut Pak Andre. Ya Ibu, mohon maaf sebelumnya. Karena mencoba ini kita tidak tahu siapa yang sudah bisa ataupun siapa yang masih lambat. Ini hanya menyampaikan saja dulu. Nanti kita akan coba bersama-sama tahapan per tahapan. Jadi sampai dengan selesai, kemudian teman-teman tahu apa sih yang bisa kita hasilkan dari sini gitu loh. Maksud saya seperti itu. Tampilan di folder saya masih kosong karena tipenya ini masih teks, TXT, DAT, dan CSV. Dan ini yang sudah pasti akan dipilih oleh SPSS. Kita bisa klik tanda panah di bawah sini yang akan keluar perintah seperti ini. Pilih yang mana yang mau kita ekspor. Tipenya Excel tentunya yang tadi saya sampaikan, XLS, XLSS, atau XLSM. Kita pilih yang Excel, kemudian baru muncul tuh data pelatihan 2 yang harus saya ekspor. Setelah muncul, kita pilih, kemudian kita klik open. Setelah itu dia akan muncul dialog seperti ini. Hal yang harus teman-teman tahu adalah 3 hal. Yang pertama, centang di sini harus aktif karena dia sudah memasang perintah baca variabel dari baris pertama raw data. Tadi yang saya sampaikan ya, bahwa baris pertama di raw data Excel itu akan dibaca sebagai variabel. Kemudian pilih sheet-nya itu jangan salah. Di sini bisa dipilih, jika ada lebih dari 1 sheet, itu bisa diklik tanda panah ke bawah, kemudian pilih sheet mana yang akan kita ekspor. Kemudian di sini akan muncul angka maksimum lebar data string yang akan diekspor. Untuk angka ini jangan diubah-ubah karena dia sudah membaca otomatis berapa sih panjang maksimal setiap kolom yang harus diekspor. Ini tidak perlu diubah. Setelah itu klik OK. Akan muncul dialog seperti ini di SPSS yang saya sampaikan tadi. Besarnya data sangat pengaruh terhadap kecepatan data. Di sini di pojok kanan bawah itu akan muncul dialog running get data, yaitu SPSS mencari file Excel untuk diekspor. Semakin besar file Excel-nya semakin lambat, atau bisa jadi jika laptop atau komputernya RAM-nya itu tidak terlalu besar, hanya 1 atau 2, sedangkan datanya sampai ratusan ribu, itu pasti akan lama sekali. Jadi besarnya data dan laptop kapasitas kecepatannya sangat pengaruh. Jika sudah selesai akan tampil seperti ini. Bentuknya sama persis dengan Excel, hanya saja tadi baris pertama dari Excel itu akan menjadi variabel di sini. Nama-nama ini sudah dari hasil download raw data apa adanya dari web Keluarga Sehat. Kemudian jangan lupa kita untuk save as. Save atau save as, simpan di direktori atau tempat yang mudah kita ingat atau kita cari. Setelah itu, teman-teman harus tahu yang tadi saya sampaikan, nama variabel itu namanya dari Excel, jangan diubah-ubah, karena itu adalah otomatis dari Excel diekspor ke SPSS. Ini yang datanya, jadi ada variabel di sini dan ini ada datanya. Data ini ada di file Excel tersebut. Ini ada tampilan untuk data view-nya. Kita bisa klik tanda variabel view di bawah untuk mengetahui jenis data yang ada di sini. Kemarin Pak Miko sudah sampaikan ada yang namanya nominal, ordinal, kemudian ada yang rasio. Itu kita bisa lihat jika kita klik variabel view. Jika kita klik variabel view, tampilan akan berubah seperti ini. Yang